organ pergerakan tetapi memiliki kegiatan program sendiri-sendiri. Pihak-pihak perusahaan pertambangan maupun kelapa sawit yang masuk untuk memecah belah mereka. Bahwa yang sedang terjadi di sekitar mereka adalah rusaknya hubungan antar mereka hanya karena masuknya pertambangan. Sehingga ketika saya mengorganisir mahasiswa masyarakat untuk melakukan aksi demo, itu banyak yang protes, menentang saya untuk tidak melakukan protes itu. Saya mulai dari hal yang kecil dari desa saya dulu, kemudian bagaimana Banda bisa bersih, terus terbebas dari sampah dan bisa menyarankan semua orang bagaimana mereka tahu cara membuang sampah yang benar. Banyak slogan-slogan yang terambat dengan sampah. Ini saya melihat akan menjadi problem untuk Banda yang akan datang, di mana semua sampah-sampah itu menuju ke laut. Jadi saya berpikir kalau dibiarkan seperti ini, lama laun Banda akan menjadi hancur dan tidak ada lagi wisatawan yang akan datang di pulau saya. Dalam hal ketidakmampuan pemerintah dan penegakan hukum ini, masyarakat selalu disalahkan membuang sampah sembarangan. Padahal masyarakat di pinggir sungai itu tahu betul bahwa membuang sampah ke sungai itu salah. Tapi kan mereka juga hampir tidak ada pilihan ketika kemampuan pemerintah dalam fasilitas pembuangan sampah, mengangkat sampah keluar ke TPA, atau ada edukasi, ada pendampingan bagaimana mengajarkan masyarakat itu menangani sampah mereka, ada pemilahan sampah dan sebagainya. Ya kita coba menggali sebanyak-banyaknya potensi Sungai Ciliwung, mulai dari biota, keanekaragaman hayati, pohon lokal, pemanfaatan sungai, hutan bambunya. Banyak lagi juga situs-situs sejarah yang ada di pinggir Sungai Ciliwung ini yang harus diberi perlindungan, dan itu juga mutlak harus masyarakat lokal itu, masyarakat pinggir sungai itu harus dilibatkan. Mereka bukan cuma penonton. Karena satu hal bahwa ketika ekologinya itu rusak, maka sosialnya juga itu pasti rusak. Karena semuanya itu terjadi karena itu ulah dari manusia-manusianya itu sendiri. Tantangannya memang cukup berat juga, itu karena pertama di situ ada perusahaan, terus juga bukan hanya perusahaan tambang, tapi ada perusahaan perkebunan juga. Dan perusahaan perkebunan ini juga menjadi bagian dari yang terjadinya krisis ekologi itu. Ini membangun kader desa, menyadarkan ulang kembali ketika ngomongin ada satu masalah besar, yaitu masalah krisis sosial ekologi, dan ini perlu dijawab. Dan tantangannya karena masyarakat yang ada di sana awalnya itu generasi tani, tiba-tiba berubah menjadi generasi penambang gitu. Sekarang di daerah kami hutan rimba habis dihantam tambang, sehingga kayu-kayu yang bisa dipergunakan oleh adat kebanyakan yang hilang sudah, karena disodor oleh tambang batu bara. Disitulah kami susah cari, kalau mau belian, mau ngobat orang, cari di mana-mana, karena bukan sembarang kayu, daun-daunan bukan sembarang daunan. Jadi kalau saya ngobat orang, saya susah. Saya kasih duit lagi sama orang 10.000, 15.000. Kamu cari kayu yang begitu di tempat kamu adakah? Itu jalan bisa 1 hari cari ke hutan rimba yang sisa batu bara.
Jadi memang dekat batu bara. Ada 3 perusahaan di sana. 3 perusahaan batu bara, 4 sama kelapa sawit. Pada zaman dulu, obat-obatan dengan mudah ditemukan untuk menyembuhkan orang-orang mereka yang sedang sakit. Justru hari ini menjadi sebuah kesulitan mereka menemukan itu, karena hampir seluruh hutan itu sudah dibabat dan sudah masuk dalam wilayah konservasi dan lain sebagainya. Nah, yang kami lakukan itu adalah mengorganisir masyarakat, lalu juga memberikan pembekalan kepada mereka, khususnya juga hal-hal yang berkaitan dengan hukum, pelatihan paralegal, dan juga mendorong mereka untuk bagaimana melakukan tindakan ketika ada pihak-pihak perusahaan pertambangan maupun kelapa sawit yang masuk untuk memecah belah mereka. Di mana perusahaan memperalat aparat kampung, kepala desa yang kami sebut sebagai kepala kampung, untuk melegalisasi proses perampasan tanah yang mereka lakukan saat itu. Sehingga banyak masyarakat yang kehilangan tanah, khususnya wilayah Kampung Morotai. Saya bersama masyarakat berusaha untuk mempertahankan wilayah yang ada. Kami berhadapan dengan 2 perusahaan ini di lapangan dan juga sekaligus berhadapan dengan warga dari kampung tetangga, yaitu Kampung Moroponat, yang dimanfaatkan oleh pihak perusahaan untuk menjual wilayah Kampung Morotai. Ya, karena ini adalah wilayah dan isinya ini adalah suatu warisan yang harus bisa kami pertahankan, harus bisa kami sampaikan kepada anak cucu kami nanti. Ketika dulu memang menggebu-gebu memperjuangkan hak atas hutan ini dengan fight, demonstrasi, sampai kemudian ditangkap, diteror, ditembak, itu hal yang biasa. Kemudian hari ini kita rubah ke arah yang lebih soft. Jadi kita istilahnya memutar jalan untuk sampai ke tujuan yang sama. Isu yang kita dengungkan itu lebih ke pemberdayaan ekonomi, sehingga kita hari ini banyak kegiatannya itu seperti pelatihan, misalnya kemarin itu pelatihan dengan pemuda itu pembuatan kerupuk, bekerjasama dengan UMKM di sana. Yang satunya lagi kemudian pelatihan untuk gula semut untuk ibu-ibu kelompok tani yang di Kepil. Pasca disahkannya undang-undang desa itu, kemudian pas PP-nya turun itu kita menawarkan kepada bupati kalau kami ini bisa bikin peta perencanaan di desa-desa itu untuk menyambut terlaksananya undang-undang desa, dan juga melatih tenaga-tenaga lokal di situ, terutama para pemuda untuk aktif dalam membuat peta perencanaan di desanya, sehingga mereka sangat paham potensi di desa tersebut dan harapannya akan tahu apa yang bisa dilakukan untuk memajukan desa mereka. Ketika saya berada di kampung, saya menemukan sebuah model pembangunan yang berpusat di kota. Ataupun kalau dia bergeser sedikit dari kota, itu palingan di seputar desa-desa yang dekat dengan kabupaten atau kota kecamatan. Karena itu banyak desa-desa terpencil itu urusan kebutuhan pokok masyarakat itu tidak terurus, seperti pendidikan, air, ditambah lagi dengan transportasi yang pertama itu tantangan di pemerintah. Karena saya orang asli di situ dan yang memimpin itu juga banyak orang-orang dari kampung saya, sehingga kadang-kadang orang melihat kita itu sebagai siapa sih, kok sok jadi pahlawan gitu. Selama membangun organisasi, tentu saja banyak sekali tantangan-tantangan, baik dari internal keluarga, dari lingkungan, maupun dari aparat. Tetapi hal-hal semacam itu, kalau kemudian itu sudah menjadi ketetapan hati, akan jadi seperti cambuk.
dari beberapa desa yang didatangi, ketemu persoalan yang sedang akut di Ponorogo adalah soal listrik. Sekian banyak desa ada di beberapa kecamatan, ternyata listrik belum ada. Kemudian berangkat dari sana, dibangunlah satu gerakan tani menuntut listrik masuk desa. Listrik murah untuk petani. Hiruk pikuk menuntut listrik masuk desa demikian meluasnya. Tidak hanya dilakukan oleh teman-teman yang alumni Gerakan 98, tapi juga masyarakat desa sendiri secara spontan melakukan perjuangan-perjuangan tersebut. Petani juga punya hak untuk menikmati atas pembangunan ini. Target kami adalah tanah kami kembali kepada kami seperti sedia kala dan perusahaan harus keluar dari wilayah kami. Ini yang menjadi cita-cita kami secara bersama. Nah, saya di Muara Taib dalam hal ini tetap berusaha untuk memimpin gerakan yang ada, meskipun ya saya diberhentikan sebagai kepala desa oleh Pak Bupati akibat melawan daripada program perusahaan kelapa sawit yang masuk di Muara Taib. Namun bagi saya perjuangan yang ada ini tidak terbatas pada jabatan, tidak terbatas pada kekuasaan. Yang paling penting adalah semangat dan juga tetap bekerja sama dengan masyarakat, karena biar bagaimanapun yang akan menerima baik buruknya adalah masyarakat itu sendiri, sehingga yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri sadar dan mau bekerja sama untuk membangun gerakan yang lebih kuat. Dan tentu saja kita juga tidak menutup mata bahwa tentu juga kita perlu dukungan dari semua pihak untuk bisa mencapai tujuan kita, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi finansial. Namun apapun yang kesulitan kami alami, saya pastikan bahwa kami tetap berjuang sampai kapanpun.